Apa sarapan kamu pagi ini? Nasi goreng? Bubur ayam? Roti lapis? Atau sereal? Bagaimana kalau papeda? Indonesia terhampar luas dari Aceh hingga Papua dengan berbagai macam bentang alam. Mulai dari pesisir, gambut, hutan hujan, hingga pegunungan. Semua dengan karakteristik vegetasinya masing-masing. Selama ribuan tahun, para leluhur kita telah hidup dengan mengolah tanah dan air yang menyediakan kebutuhan pangan sesuai dengan keadaan lingkungan alam di sekitar mereka. Namun, jika menyebutkan bahan makanan pokok, maka yang terlintas di benak kita umumnya adalah nasi putih. Tahukah kamu bahwa ada banyak sekali bahan makanan yang bisa menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat? Ada jagung, singkong, ubi, kentang, pisang, kacang-kacangan, dan sagu. Sagu saat ini masih identik dengan wilayah Indonesia Timur. Bahkan ketika menyebut kata sagu, mungkin yang teringat hanya papeda saja. Sagu yang dalam bahasa Latinnya Metroxylon sp sebenarnya adalah sumber pangan tertua yang dikonsumsi manusia. Upaya mengekstraksi sagu dari batangnya merupakan fase awal, sebelum manusia mengenal budidaya tumbuhan biji-bijian. Sagu awalnya tidak hanya dikonsumsi masyarakat dari wilayah timur Indonesia, tetapi juga masyarakat di berbagai tempat di Indonesia. Marco Polo, seorang saudagar Venesia yang melakukan perjalanan mengelilingi Asia, termasuk Indonesia, di sekitar 750 tahun yang lalu, menuliskan di buku catatan perjalanannya tentang keberadaan sagu di Indonesia. Bahkan, sagu juga pernah menjadi sumber pangan penting bagi Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Salah satu relief di Candi Borobudur adalah sagu. Ini menunjukkan bahwa sagu juga pernah menjadi sumber pangan di Pulau Jawa. Beberapa nama lokal sagu adalah Ambulun di Banten, Kersulu, Tembulu, atau Taon di Jawa Tengah. Orang Melayu di Sumatera dan Kalimantan menyebut sagu adalah rambia atau rumbia. Kata sagu aslinya memang dari bahasa Jawa, yang berarti pati yang terdapat dalam empulur atau batang tumbuhan. Kata sagu kemudian menjadi istilah umum untuk semua sumber pati. Banyak makanan khas yang sudah akrab di lidah kita berbahan dasar sagu. Contohnya, lope sage dari Aceh, lompong sagu dari Tanah Minang, kue rangi asal Betawi, ongol-ongol dan jenang mutiara dari Jawa, sagon dari Yogyakarta, bagea dan kapurung dari Sulawesi, bubur sagu dari Ambon, dan tentu saja papeda. Berdasarkan dari berbagai kajian biologi molekuler, Indonesia memang merupakan tanah asal sagu. Papua, termasuk Papua Nugini, memiliki keragaman sagu paling tinggi. Tidak hanya menjadi pusat keberagaman tumbuhan sagu, Papua saat ini menyimpan cadangan sagu terbesar di Indonesia, bahkan di dunia.
Dari sekitar 5,5 juta hektar sagu di Indonesia, 5,2 juta hektar sagu berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, pemanfaatan sagu Papua hingga saat ini tidak sampai 1%. Yang menarik, selama ini yang paling banyak memproduksi sagu justru dari Provinsi Riau. Perlu diketahui, di alam ada sekitar 30 pohon sagu per hektar yang siap panen per tahunnya. Dengan luas 5,2 juta hektar, bisa dihasilkan 15 juta ton tepung sagu per tahun. Potensi ini sudah melebihi volume impor gandum nasional yang setiap tahun mencapai 11 juta ton. Potensi sagu menjawab permasalahan krisis pangan kita. Konsumsi beras orang Indonesia sekitar 132 kg per orang per tahun. Jika per hektar lahan ada 100-200 pohon sagu, dan satu pohon diasumsikan menghasilkan 300 kg pati, maka 1 hektar akan diperoleh 30 hingga 60 ton pati. Dengan luas 5,5 juta hektar lahan sagu di Indonesia, ini dapat memenuhi kalori 200 juta penduduk Indonesia. Pohon sagu masih tumbuh subur secara liar di hutan tropis, sehingga kita tidak perlu membuka lahan untuk memanfaatkannya. Hutan sagu mampu menyerap karbon dengan baik, sehingga dapat ikut mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Sistem perakarannya yang berserat besar, efektif dalam memerangkap lumpur dan menghilangkan polutan, kontaminan feses, dan logam berat. Vegetasi sagu berfungsi membersihkan udara, dan yang paling penting juga, anakan pohon sagu akan tumbuh kembali setelah pohon sagu yang siap panen ditebang. Siklus ini akan terus berjalan, sehingga pohon sagu tidak akan pernah habis ketika ditata dan dikelola dengan baik. Dilihat dari kandungan nutrisinya, sagu memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan nasi. Dengan kandungan 84 gram karbohidrat di tiap 100 gramnya, sagu menjadi sumber energi yang sangat bagus. Selain itu, sagu juga bebas gluten, sehingga aman dikonsumsi bagi orang-orang yang mengalami intoleransi terhadap gluten. Sagu juga memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga sagu menjadi pilihan yang lebih baik untuk mengurangi resiko diabetes. Lalu, apakah dengan begitu kita harus memakan papeda setiap hari? Tentu tidak. Sagu dapat diolah menjadi beragam makanan, sebagai makanan utama untuk asupan energi, camilan di kala senggang, atau makanan pengganti bagi yang membutuhkan. Seiring berkembangnya zaman, pengolahan sagu juga semakin bervariasi. Sagu ditargetkan tidak lagi hanya sebagai makanan tradisional, tetapi dikemas agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Dari semua yang telah kita bahas, sagu terbukti dapat menjadi alternatif makanan pokok selain nasi. Sagu memiliki potensi baik di nutrisi, ekologi, dan bahkan ekonomi. Kini, setelah kita tahu bahwa sagu tidak hanya ada di timur Indonesia saja, pati yang ada di dalam pohon-pohon sagu ini jangan kita sia-siakan. Pohon sagu yang telah keluar tanduk rusa di pucuk tanaman tidak lagi memiliki kandungan pati. Mulai dari sekarang, kita harus bangga dan harus mampu mengelola potensi sagu kita menjadi sumber pangan dunia.